Bang Erben ini kan bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu, tapi Tuhan gitu loh. Aku share screen ya. Oke, oke, Maksud oke, oke, oke. maksudnya gini Bang. Jadi dia ini sejatinya itu termasuk kategori apa gitu? Trinitas yang udah, Trinitas campur-campur dia. iya, dia tuh trinitas apa gitu loh. Sehingga kemudian perlu untuk di ini Hmm. dicermati gitu. Ini kan video dia kan, Hmm. aku rekam gitu ya, bagian akhir, bagian kesimpulan gitu. Jadi biar nggak terlalu lama ya. Mari kita dengar ya. Arti dan makna yang berbeda, di mana kata Tuhan itu adalah gelar, sedangkan kata Allah menuju kepada pribadi sesembahan. Sangat jelas. Itulah perbedaan arti kata Tuhan dan arti kata Allah di dalam Alkitab. Terpujilah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, terpujilah Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh memberikan sebuah pengajaran, pemahaman yang baru untuk semakin mengerti Alkitab dan semakin mengenal Yesus sebagai juru selamat dan mengenal Allah yang Esa, Allah yang tunggal sebagai juru selamat kita. Kiranya kasih karunia dari surga terus menyertai kita selama-lamanya. Gini Bang, jadi jadi kan terpujilah God itu ya. Jadi kan sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris terpujilah God, Bapa yang Maha Kuasa. Berarti dia udah mengakui bahwa Bapa itu yang Maha Kuasa ya. Dan kemudian Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan gitu. Kalau Tuhan di atas segala Tuhan kan Daud juga kan bisa jadi Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja pada saat dia di dunia. Berarti Yesus itu kan bukan sang maha pencipta. Padahal menurut Trinitarian kan Yesus itu pencipta. Lalu kemudian Yesus itu setara sama persis dengan Bapa. Dan di sini sama Bang Erben itu kan dibedakan bahwa kata Allah ini itu adalah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi ini pribadi bukan hakikat. Terpujilah Tuhan yang bergelar Bapa, yang Maha Kuasa, yang Esa. Berarti pribadi Bapa itu satu, hakikatnya satu, dan dia bergelar Bapa, dia Maha Kuasa. Sementara Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan gitu. Dan ini berarti bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Yesus itu di bawah subordinat gitu. Atau bisa jadi seperti Unitarian bahwa Yesus itu eh, sedikit di atas nabi gitu, di bawah malaikat atau setara malaikat. Sehingga bukan setara dengan Bapa. Nah, ini kan sebenarnya kemajuan ya, karena bagi Trinitarian yang ortodoks, yang standar, Bapa adalah fully God, Yesus adalah fully God, Roh Kudus adalah fully God. Artinya Bapa itu seutuhnya God, Anak itu seutuhnya God, Roh Kudus itu seutuhnya God. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi, tapi mereka itu homoousia, setara gitu ya. Tetapi Bang Erben ini yang konon kabarnya punya pandangan Trinitas Ortodoks, tiga pribadi, dia bilang seperti itu. Coba diulangi lagi ya. Terpujilah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Terpujilah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Berarti Allah itu adalah Bapa yang Maha Kuasa. Terpujilah Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Bukan Tuhan di atas segala Tuhan, tapi Tuhan di atas segala Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh memberikan sebuah pengajaran, pemahaman yang baru untuk semakin mengerti Alkitab dan semakin mengenal Yesus sebagai juru selamat dan mengenal Allah yang Esa. Allah yang Esa, yaitu Bapa itu Esa, satu saja kan Bapa itu. Allah yang tunggal. Nah, Allah yang tunggal, Bapa itu tunggal, Esa gitu. Bukan kesatuan.
tapi pribadinya itu satu, bergelar Bapa, dia adalah Allah yang Maha Kuasa gitu. Sebagai juru selamat kita. Dan dia juru selamat kita, jadi Bapa itu juru selamat kita. Kayaknya ini campur aduk antara teman-teman Oneness yang menganggap bahwa Bapa itulah yang turun ke bumi dan jadi juru selamat, tidak ada Yesus. Jadi Bapa itu sendiri yang kemudian bermanifestasi untuk jadi juru selamat. Sementara ini bagi dia Bapa juga juru selamat. Sedangkan orang-orang Kristen yang ortodok bilang sepanjang dia percaya bahwa Yesus pribadi kedua adalah Tuhan dan juru selamat yang setara dengan Bapa, itu aman kan, bagi mereka kan seperti itu. Tapi bagi Bang Erben ini beda kan? Kiranya kasih karunia dari surga terus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Nah, gimana tuh Bang? Gimana tuh Bang Palen kalau kayak gitu nih? Jadi memang apa ya? Tidak ortodoks gitu loh. Seluruh konsili itu tidak ada artinya di tangan Bang Erben, gitu. Dia robah gitu. Lalu kemudian istilahnya Bang Jody itu di amandemen gitu loh. Nah ini kan video pengajaran, tidak sedang dalam bertengkar dengan Muslim ya, tidak sedang berdebat dengan Muslim, sehingga dia bisa lebih tenang, bisa lebih memaparkan yang ortodoks seharusnya, tetapi justru dia berpandangan seperti itu bahwa Allah itu tidak lagi diartikan sebagai hakikat, tetapi pribadi, bergelar Bapa dan Maha Kuasa gitu. Sementara Bang Antonis itu ketika dia bilang kami mengimani Allah Esa gitu, maksudnya kan bukan pribadinya Esa, tetapi hakikatnya yang Esa gitu. Jadi ketika teman-teman Kristen bilang kami mengimani Allah Esa, ntar dulu, maksudnya apa? Maksudnya adalah hakikatnya satu, pribadinya tiga, ketiganya fully God seutuhnya, ya, dan kemudian mereka satu hakikat, homoousia gitu. Jadi tiga pribadi yang sama-sama God, mereka itu berbeda. Tetapi tadi Bang Erben tadi lain lagi pandangannya. Ini kan memang betul-betul rumit tenan gitu loh. Angel kan gitu kan Bang. Ya, menarik ya. Itu si Erben kan trinitasnya kan timur. Jadi Trinitas Timur itu selalu bilang Allah itu Esa. Beda sama gereja Barat. Gereja Barat lebih jujur. Kalau ngomongin Allah, dia nggak pernah ngomong Allah Esa, Allah Tritunggal. Nah, bedanya gereja Timur sama Barat kan kayak gitu. Kalau Timur selalu bilangnya Allah itu Esa. Nggak pernah dia ngomongin Allah Tritunggal. Tetapi doktrin konsep ketuhanan mereka sama. Trinitas. Nanti bisa ketahuan kok kalau itu udah berdebat masalah konsep teologi ya. Di dalam bahas tentang Tuhan. Nanti bisa muncul. Trinitasnya bisa ketahuan. Kenapa kok gereja Timur itu memakai Allah Esa? Karena ada saingan untuk menghadapi para apologet dari Islam. Ada sejarahnya. Kalau gereja Barat kan nggak ada. Gereja Barat kan lebih fokus ketika ditanya, jadi ngomong Allah Tritunggal Maha Kudus. Orang hari raya Trinitas saja ada di gereja Barat. Kemarin tanggal berapa itu? 12 Juni itu hari raya Trinitas. Gereja Timur nggak ada. Tapi mereka tetap memakai Trinitas gitu. Dengan satu referensi, dengan satu opini Allah Esa gitu. Tapi di dalam-dalamnya sama. Mereka cuma hanya bedanya hipostasi saja. Itu untuk membentengi dia dengan narasi yang dibuat oleh saingan teologinya yaitu Islam dengan menarasikan Allah Esa. Itu harus tahu, makanya Trinitas itu kan ada dua, Bang Bonar, Trinitas Timur sama Trinitas Barat. Ketika Erben berdialog dengan Muslim pakai Trinitas Timur gitu. Tapi ketika dia mau berdebat dengan orang-orang yang tahu skema teologi, dia dibilangnya Trinitas Barat. Ya. Tapi tetap aja, baik Trinitas Timur dan Trinitas Barat,
ada 3 entitas, ada 3 persona yang sama-sama omnipotenten, sama-sama setara. Nah, kayak Nah, gitu. Bang Palen, kalau kita dengar kesimpulan dia tadi, Bang Erben ini tidak timur dan tidak barat gitu. Karena apa? Karena ketiga pribadi itu tidak lagi dibuat setara, tidak lagi omnipotenten itu. Jadi yang maha kuasa itu adalah dia yang biasa disebut sebagai Bapa, yang kemudian disebut sebagai Allah, Esa, dan kemudian Tunggal. Nah, ini kan seperti udah mulai mirip-mirip Unitarian gitu, bahwa Allah itu adalah Bapa, Sang Maha Kuasa gitu. Sementara tadi di kesimpulannya dia, Yesus itu hanya Tuhan, di atas segala Tuhan. Sementara kalau yang di timur, itu 3 pribadi itu tetap 3 pribadi berbeda, sama-sama Tuhan, sama-sama God. Yang barat juga begitu, 3 pribadi sama-sama God. Hanya bedanya itu kan kalau ada 2 bedanya ya, tentang filogue ya, sama ini Bang. Jadi asal usul dari 3 itu gitu loh Bang. Jadi kalau timur setauku itu dibawa oleh Pak BN, Bambang Nursena, mereka beranggapan bahwa dulunya hanya ada satu Allah yang memiliki roh dan kemudian memiliki hikmat gitu. Sorry, memiliki firman dan roh gitu, oke ya. Jadi ada Allah yang memiliki roh dan firman. Allahnya cuma satu, tapi unsurnya itu ada 3. Sama seperti di Kejadian 1:26. Manusia itu sama seperti Allah. Lalu manusia itu punya daging, punya jiwa, dan punya roh. Bang Palen itu satu pribadi, tapi punya daging, punya perkataan, dan punya roh gitu. Lalu kemudian ketiga pribadi itu keluar kayak amuba gitu, dan kemudian menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Masing-masing itu setara, masing-masing itu sama-sama Tuhan. Tapi kalau orang-orang yang barat, yang diwakili oleh Pak Albert Rumampuk itu, 3 itu sudah dari sononya itu udah ada 3 gitu. Dari sononya itu udah ada 3, karena mereka beranggapan bahwa Allah itu kasih. Kalau Allah itu kasih, harus ada yang mengasihi, harus ada yang dikasihi. Sehingga kemudian dari sononya itu sudah ada 3. Satu mengasihi, satu dikasihi. Sehingga kemudian 3 pribadi itu dari sononya, ontologisnya, itu udah ada 3. Lalu kemudian posisi Roh Kudus itu filoque itu dari mana dia datangnya? Roh Kudus itu apakah hanya dari Bapa atau yang Barat Katolik bilang bahwa Roh Kudus itu dari Bapa dan dari Yesus gitu. Kalau yang Timur itu kan Roh Kudus hanya dari Bapa saja. Kan gitu kan Bang Palen kalau setahu buku. Tetapi pada intinya tetap jadi 3 gitu. Apapun yang terjadi, apapun minumnya, apapun makannya, pribadi itu tetap 3. Ada yang dulunya 1, lalu memecah diri kayak amuba, atau dari sononya memang sudah 3 karena Allah itu kasih. Harus ada kasih mengasihi gitu Bang. Gitu kayaknya Bang. Ya, perbedaannya cuma di pembukaan aja. Kalau gereja barat itu kan mereka selalu bilang Allah Tritunggal, nggak pernah pegang ngomong Allah Esa, nggak pernah mengarah Tritunggal. Dan kalau gereja timur kan narasinya Allah Esa, tetapi bagannya tetap itu 3 persona itu. Nah itu kan bentuk salam pembuka yang diambil dari narasi Bapak Gereja gitu. Kayak si Clement dari Alexandria, Polikarpus, Ignatius, itu kan salamnya seperti yang dibilang sama si Erben. Tetapi yang jadi problem, terjemahan LAI ini loh yang nggak jujur. LAI kan selalu menarasikan bahwa kata Tuhan itu sama KBBI, nggak sama katanya. Ini loh yang bikin ribet itu ya LAI sendiri loh. Jadi menurut KBBI Tuhan itu kan ranahnya sudah sang pencipta, tetapi untuk
LAI untuk kata Tuhan ini nggak seperti yang dinarasikan di KBBI gitu loh. Ini anehnya. Mereka kan mulai nggak jujur yang di intern LAI gitu. Orang kita di Indonesia kan, yang kita pakai kan bahasa Indonesia. Nah, sementara kata Tuhan di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu kan ranahnya sudah Sang Pencipta gitu. Terus gini Bang Polen, kalau kita bicara tentang God ya, GOD, dia itu kan pencipta. Tetapi Bang Erben tadi bilang bahwa hanya Bapa itu yang God. Sementara Yesus itu Tuhan, di atas segala Tuhan. Berarti Yesus itu bukan pencipta gitu. Bukan pencipta. Padahal menurut yang ortodok, menurut Trinitas yang ortodok itu, pencipta yaitu Yesus jadi ciptaan, jadi manusia. Jadi pencipta menjadi ciptaan. Sementara kalau unitarian kan kebalikan. Unitarian itu kan ciptaan tapi menjadi pencipta kan gitu, dibalik gitu loh. Kan bolak-balik tok aja nih kan sebenarnya kan. Cuman bagi unitarian itu dia konsisten bahwa Bapa itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Yesus itu ciptaan yang kemudian diberi kuasa untuk mencipta gitu loh. Sementara kalau yang Trinitas yang ortodok, Yesus itu dari sononya udah 3, lalu kemudian Yesus itu yang mencipta, lalu kemudian jadi ciptaan kan gitu. Jadi di Trinitas itu pencipta jadi ciptaan, sementara di Unitarian itu ciptaan menjadi pencipta kan gitu. Kan bingung kan? Bang Palen bingung nggak? Kalau saya mah enggak Pak. Karena nggak ngerti narasi mereka. Jadi artinya gini, Erben ini membuat satu narasi yang tidak akan pernah bisa disalahkan gitu. Maksudnya begini, ketika ada seseorang menyanggah, loh kamu kan Trinitas, makanya dia kan membuat satu narasi Tuhan dari sesuatu. Tuhan itu kan kalau dalam original teksnya kan Adon itu bisa aja tertuju sama Shem kan gitu. Itu nanti bisa berkepanjangan. Artinya begini, kalau dia berkata seperti itu, terus kita masuk ke dalam yang lebih spesifik ya, kita tinggal tanya aja, apakah Tuhan itu transenden? Nah, kalau dia ngomong nggak transenden, nah itu baru kita bisa bilang bidat gitu. Makanya kata Tuhan itu kan bentuk kamuflase aja. Orang Tuhan itu kan bisa tertuju kepada Shem bisa. Tapi ketika dia ditanya apakah Tuhan itu juga transenden, nah itu nanti baru ketahuan. Trinitas apa enggaknya di situ. Semua Trinitas baik timur dan barat. Anak itu transenden. Lanjut Pak. Saya lagi sambil makan. Kalau anak itu transenden, berarti Bapak kan juga transenden kan? Maksudnya transenden itu kan gini Bang. Jadi dia yang tak terhampiri, bersemayam dalam terang, tak dapat dilihat kan gitu. Itu yang prima causa itu kan. Yaitu dia yang bersemayam dalam terang, tak terhampiri oleh siapapun, dan tak dapat dilihat oleh siapapun. Itulah yang menurut teman-teman Unitarian itu satu-satunya Allah yang benar. Menurut Bang Jody juga begitu, ya toh. Nah, tetapi bagi teman-teman Trinitas itu kan Yesus itu kan setara dalam segala hal dengan Bapa. Dan tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tapi itu betul-betul setara gitu. Berarti kan transendennya 2, istilahnya Bang Jody itu sang prima causanya 3 gitu. Jadi Bapa sang prima causa, Yesus juga sang prima causa, dan kemudian Roh Kudus juga sang prima causa. Sehingga kemudian orang tuh bingung dengan definisi. Prima causa adalah penyebab yang tidak disebabkan yang lainnya kan gitu kan. Maka pada saat ada kematian orang, maka kematian itu disebabkan oleh faktor sekunder dan faktor primer. Saya itu mati mungkin karena faktor sekunder, misalnya sakit,
Tetapi pada akhirnya kesimpulan matinya saya itu tergantung pada Dia yang bersemayam dalam terang, tak terhampiri dan tak dapat dilihat, yaitu satu-satunya Allah yang benar gitu. Nah, kalau prima causanya 3 berarti masalah kematianku tadi janjian dulu kah, atau memang ketiganya kan prima causa, Bang? Apakah memang pingsut dulu gitu kan, atau bagaimana gitu? Ini kan juga membuat orang-orang bingung. Menurut Bang Pal itu gimana tuh? Ya, gue ngelihatnya di Simbolum Athanasium. Simbolum Athanasium dan juga Credo Nicea sama Konstantinopel narasinya kayak gitu. Ketiga itu nggak bermula. Semua setara. Setara, maha kuasa, omnipotenten. Itu kan ada omnipotenten. Dalam original teksnya kan omnipotenten. Jadi baik Yesus, baik Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Itu mereka transenden semua itu. 3 pribadi yang bisa dibedakan dan berbeda. Tapi di Simbolum Athanasium kan ada amandemen. Nggak boleh dibilang 3. Harus 1. Karena mereka menolak silogisme. Kan di Nicea kan Yesus sudah prima causar, Bang Bonar. Ya mau nggak mau ya, anak itu ya tetap. Sekalipun dia imanensi, tapi dia transenden gitu. Itu narasinya yang di Credo Nicea sama Konstantinopel. Bahkan diperkuat di Simbolum Athanasium. Ada semua. Cuma perbedaan penyebutan. Kalau di timur ngomongnya Allah Esa, kalau di barat langsung Allah Tritunggal gitu. Halo Pak Bison. Ya, siap. Saya menyaksikan sangat takjub. Saya mau nanya Pak Bonar, itu si Erben itu ngambil, Siap-siap, Pak. Si Erben itu ngambil narasi dari Alkitab, mungkin dari bahasa dari mana gitu loh Pak, mungkin Pak. Kalau menurut saya itu memang dia bingung dengan Trinitas yang cenderung politeis itu, lalu kemudian berusaha untuk menyembunyikan itu. Nah, teman-teman CIA itu cenderung belajarnya ke Babang Nursena yang Trinitas Timur, Allah Esa. Mereka cenderung nggak mau belajar ke Buas ya, Budi Asali, Reform itu. Karena Reform itu memang cenderung bilang bahwa itu ada 3 gitu. Dari sononya memang udah ada 3. Bang Palen, aku share screen 1 ya Bang. Ya boleh. Ini udah pernah aku share ya, tapi bagus juga kalau diulang-ulang karena belajar tuh kan seperti makan gajah ya. Maksudnya nggak bisa sekali makan gitu, tapi harus berulang-ulang gitu Bang. Nah ini kan gini ya Bang ya. Ini ada ayat gitu, aduh kucingku lagi. Jadi di Yohanes 1:1 itu, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah ini Allah yang pertama ini harusnya Bapa gitu. Dan firman itu adalah Allah, tapi ini bukan Bapa. Jadi satu kata ini harusnya bergantian. Yang pertama itu Bapa, jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah ilahi gitu. Karena kalau ini diterjemahkan jadi Bapa, jadi Wanes. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah Bapa gitu. Ini jadi Wanes dia. Kalau konsisten, pilihannya cuma 1. Ini harus diganti walaupun katanya itu bersama ya. Jadi ini ALLAH, ini ALLAH sama, tetapi maknanya jadi berbeda harusnya. Nah, terus kemudian kita lihat apa sih pandangan orang-orang terhadap ayat ini ya. Nah, menurut Unitarian tuh begini Bang, jadi ini terjemahan Google ya, jadi kadang-kadang kurang bagus gitu ya. Jadi kebijaksanaan Tuhan sama abadinya dengan Tuhan itu sendiri. Jadi firman itu adalah kebijaksanaan. Firman itu selalu, dia, Allah itu selalu memiliki kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu sendiri adalah ilahi, hikmat ilahi. Jadi
hikmat ilahi itu dinyatakan dengan sempurna di dalam manusia Yesus gitu. Jadi firman ini bukan pribadi gitu, tetapi kebijaksanaan. Nah, kalau saksi Yahova gimana gitu ya? Saksi Yahova bilang pada awal penciptaan dunia fisik, malaikat agung yang bernama Michael, yang adalah putra kebijaksanaan ciptaan Tuhan, telah diciptakan. Jadi firman itu adalah Michael Agung, malaikat agung yang bernama Michael. Dia, yaitu malaikat Michael, bersama Tuhan dan dirinya sendiri adalah ilahi, ya, dewa, makhluk ilahi yang lebih rendah daripada Bapa. Dia kemudian menjadi manusia yang sempurna, diberi nama Yesus gitu. Jadi saksi Yahova bilangnya gitu, bahwa pada mulanya adalah Michael sang malaikat agung, ya. Ini firman itu diartikan seperti itu. Terus kemudian Mormon, pada mulanya adalah firman, kan gitu ya. Firman itu adalah putra sulung dari Allah, yaitu Yesus Kristus, ada pada mulanya bersama kita semua. Ya, kita juga udah ada. Ya, karena kita semua adalah roh yang kekal dan tidak diciptakan dalam praeksistensi. Kristus itu adalah anggota ketuhanan. Dia kemudian menjadi manusia fana untuk melakukan pendamaian. Itu untuk Mormon. Nah, untuk Oneness Pentakostal, ya, ini karena terjemahan Google, diartikan seperti ini: dari segala kekekalan, Tuhan memiliki gagasan untuk memanifestasikan dirinya gitu. Jadi firman itu adalah gagasan untuk memanifestasikan dirinya Tuhan gitu. Manifestasi diri itu sendiri adalah Tuhan. Karena pikiran Tuhan toh, otomatis ya Tuhan gitu. Tuhan kemudian memanifestasikan dirinya dalam daging dan dikenal sebagai Yesus Kristus gitu. Jadi firman itu adalah gagasan untuk memanifestasikan dirinya, ingin jadi manusia gitulah. Nah, lalu kemudian Trinitarian, ketika penciptaan dimulai, Logos atau Putra Ilahi sudah ada, karena dia kekal. Dia adalah pribadi yang berbeda dari yang sudah kita kenal sebagai Tuhan, yaitu Bapa. Firman itu adalah pribadi, yaitu Yesus. Ya, dia sudah ada karena Yesus itu kekal. Dia itu pribadi yang berbeda dari Bapa. Lalu kemudian, tetapi dia, Yesus, anak Logos, adalah dirinya sendiri Tuhan. Jadi Yesus itu juga Tuhan. Putra ilahi yang kekal inilah yang kemudian menjadi manusia. Jadi satu ayat ini bisa diartikan macam-macam gitu. Selain macam-macam, kata-kata ini juga bisa dibuat pengertiannya lain. Yang pertama tadi juga justru menarik juga karena ada satu kata yang sama tapi tidak boleh diartikan sama. Kalau ini Bapa, maka ini jangan Bapa. Jadi karena dia kalau jadi Bapa menjadi Oneness, pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Bapa dan Yesus itu adalah Bapa. Ini kan Oneness. Tetapi kalau misalnya diartikan berbeda ya, pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Bapa dan Yesus itu adalah God gitu. Artinya bukan Bapa lah, pokoknya dalam pengertian gelar gitu, bergantian lah gitu menggunakannya. Itu yang ortodoks, Bang. Artinya Yesus itu adalah God juga, ya. Tapi bagi Bang Herben, God itu hanya satu, yaitu Bapa saja, Maha Kuasa. Sedangkan Yesus itu hanya Tuhan di atas segala Tuhan. Itu kan berarti dia ke Arianisme gitu. Jadi bertingkat gitu, Bang. Tidak ortodoks lagi gitu. Mumet, Bang? Ya, kalau saya nih melihat tadi dari narasi bahasa yang ada itu memang
antara atas sama bawah itu beda, Pak, bahasanya itu. Kan si itu kan Maha Kuasa. Dan terpujilah Yesus, Tuhan dari segala Tuhan. Nah, pengertian Tuhan di sini nih, Pak, yang jadi multitafsir nantinya. Maksudnya, apakah Tuhan itu nanti bisa dikatakan apa katanya Bang Valen tadi itu ya? Jadi maksudnya gini, Bang. Ya. Kalau misalnya dalam keadaan berdebat gitu ya, misal Bang Valen berdebat, orang bisa loncat sana loncat sini ya. Tetapi ini dalam keadaan tenang, Bang Valen aku naikin dong. Tetapi dia mengatakan yang tidak umum, yang tidak ortodoks gitu. Nah, ini kan sejatinya berbahaya. Coba Bang Pijon ini dipelajari Bang Pijon. Iya. Terpujilah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Berarti Allah itu adalah Bapa yang Maha Kuasa. Lalu kemudian terpujilah Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan. Berarti ini kan yang pertama itu kan pribadi berbeda ya. Oke. Lalu kemudian satu itu yang bernama Bapa atau bergelar Bapa itu adalah Allah. Sementara Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, God itu pasti lebih tinggi daripada Tuhan kan gitu. Karena God itu adalah sang prima causa. Segala sesuatu ditentukan oleh God gitu. Tapi Yesus itu bukan God. Artinya Bang Erben ini bilang bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang bukan Tuhan gitu. Ngerti nggak maksudnya? Itu aneh lah ya. Yesus itu adalah Tuhan yang bukan Tuhan. Itu kan keren ya. Keren, lucu maksudnya. Agak aneh Pak emang. Ya ini kan atas bawah itu nggak sama Pak. Kalau dalam bahasa kita ngomong bahasa Indonesia kan kita di Indonesia ya. Jadi pengertian Tuhan dan itu kan ada sih. Kita lagi ya, sebentar ya. Setel sedikit ya. Kata Tuhan dan arti kata Allah di dalam Alkitab. Terpujilah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, terpujilah Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh memberikan sebuah pengajaran, pemahaman yang baru untuk semakin mengerti Alkitab dan semakin mengenal Yesus sebagai Juru Selamat dan mengenal Allah yang Esa, Allah yang Tunggal sebagai Juru Selamat kita. Kiranya kasih karunia dari surga terus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Nah, itu kan Juru Selamatnya ada dua itu. Amin. Rancu itu Pak. Iya, gitu loh. Juru Selamatnya ada dua itu. Rancu itu Pak. Iya. Itu kalau sama... Iya bener rancu itu. Di sisi lain itu disebut Allah loh. Sama daging ares itu disikat tuh. Ya kan, sama daging ares disikat. Karena apa? Karena itu berbeda yang dari yang ortodoks gitu. Kan ngeri-ngeri sedap orang nih. Bang Valen, maksudnya ngeri-ngeri sedap tuh maksudnya apa? Kayak palu gada itu loh. Palu gada, lu mau apa? Ya gitu loh. Gitu loh kan, betul rumit ya. Lanjut Bang Valen. Ya sebenarnya doktrinnya emang kayak gitu. Itu kan dia pakai salam pembuka ya, salam pembuka, salam penutup dia pakai. Tapi nanti kalau kita masuk lebih spesifik, ketahuan dia oneness apa enggaknya, unitarian apa enggaknya, kan ketahuan. Kan di poin pentingnya itu kan who is son kan gitu, siapa itu anak, itu aja. Kalau anak itu dinarasikan bukan God atau pokoknya bukan God lah, dia bukan Trinitas. Tetapi yang jadi masalah juga, Trinitas ini kan menolak yang namanya silogisme gitu. Kan kebenaran itu kan berdasarkan silogisme. Nah itu ditolak sama mereka gitu. Makanya mereka membuat satu keputusan final, dibilangnya misteri Tuhan gitu. Itu kan dipertanyakan di era masa lampau, kan dipertanyakan. Ada berapa pribadi? 3. Hasilnya berapa? Mereka bilang 1. Kenapa kok bisa 1? Misteri Tuhan. Itu jawaban. Itu udah di riset sama Bud Edmond, saya ada videonya. Jadi mulai dari triada, terus habis gitu Trinitas, agak triada, terus pertama kan
pemahaman modalisme. Nah, modalisme kalah. Terus masuk pemahaman dari Tertullian. Tertullian itu sebenarnya kalah, paham Trinitas Tertullian itu udah kalah. Terus setelah era Tertullian, Trinitas dirumuskan di abad keempat, akhir abad keempat. Nah itu yang final, yang ada misteri Tuhannya itu. Kalau di Tertullianus nggak ada misteri Tuhannya. Iya, tadi ada Bang Jody ya. Nah Bang Jody itu juga ya, dia kan kasih nama awalnya itu kan Triteos ya. Tapi sejatinya itu ya Triteos juga ya. Channelnya iya, kan, Trinitasnya sebenarnya Triteisme. Jadi channelnya kan Homo Iousios ya gitu ya. Nah aku pernah tanya kepada Bang Jody, Bang Jody, Yesus tuh ciptaan nggak gitu? Pakai WA aku tanya gitu kan, aku untuk memastikan gitu ya. Nah, terus kemudian dia bilang iya gitu. Nah berarti Bang Jody itu Triteos subordinat Pak. Jadi ada 3 pribadi Theos, tapi itu berbeda derajatnya. Sang prima causa itu bagi Bang Jody masih tetap Yahweh. Sang prima causanya cuma satu gitu. Tetapi bagi teman-teman Trinitas, mereka itu sejatinya Triteos dalam bahasa lain ya. Dalam bahasa lain, Triteos yang setara gitu. Tetapi kalau kita bilang mereka Triteos kan mereka marah ya. Karena apa? Karena mereka bilang Trinitas itu bukan tentang keberapaan, tapi tentang kebagaimanaan gitu. Nah itu kan sebenarnya untuk sembunyi aja ya. Tapi sejatinya 3 pribadi itu, baik terpisah atau tidak terpisah, ketiga pribadi itu kan sama-sama God, dan kemudian sama-sama punya free will, walaupun kemudian free will dari tiap-tiap Tuhan itu memang tak pernah bertengkar, satu tujuan gitu loh. Kalau di dunia dewa-dewa itu kan memang masing-masing dewa itu punya free will yang kemudian bisa bertengkar gitu loh, tidak satu tujuan. Tetapi sejatinya Trinitas itu kan sebenarnya masing-masing pribadi God itu punya free will. Nah cuman satu tujuan. Nah tapi kemudian itu sejatinya adalah Triteos dalam dalam kalimat yang lain gitu. Kalau mereka marah disebut Triteos, mereka pasti terima kalau kita bilang poli oknum theos gitu. Itu masih bisa terima. Poli 3, banyak lebih dari 1, oknumnya harus ikut gitu. Itu masih ikut. Jadi kalau langsung to the point, Triteos gitu, Triteos setara gitu, mereka marah. Padahal sejatinya ya itu sama aja gitu. Itu Bang Palen. Nah itu satu ya Bang. Terus kemudian yang kedua, Bang Jody itu kan sering bikin orang kaget ya karena nama akunnya kan Triteos gitu. Aku pertama kali ketemu dia itu di channelnya Bang HMC. Waktu itu dia belum begitu di-KTK gitu, belum begitu di-KTK, maksudnya belum begitu diperhatikan gitu. Nah tapi aku justru memperhatikan dan kemudian aku nyari nomor teleponnya ketemu gitu. Lalu kemudian Triteos gitu. Kenapa kok ngambil Triteos? Karena Trinitas itu udah diambil orang sana, maka aku butuh nama baru, stempel untuk merek dagangku gitu, yaitu Triteos. Nah sejatinya Bang Jody itu memang Triteos, tapi subordinat. Lalu Trinitas juga Triteos juga, tetapi setara gitu. Baik terpisah orangnya ataupun tidak terpisah orangnya, itu tetap Triteos karena masing-masing punya free will. Nah, kalau Pak Suwente Liau kan memang bilang bahwa 3 pribadi itu terpisah. Jadi waktu baptisan itu ada 1 keluar dari air, ada 1 dari atas, ada seperti burung merpati gitu. Itu memberi kesan bahwa itu memang terpisah gitu. Kalaupun tidak terpisah, maksudnya badannya Yesus itu meliputi dunia, lalu kemudian badan burung merpati itu meliputi dunia, lalu kemudian suara yang muncul dari langit itu juga meliputi dunia, ada 3, itu kan tidak bercampur gitu.
tidak bercampur Yesusnya, walaupun tubuhnya segede dunia ini, maksudnya dia itu maha kuasa gitu ya, tapi yang tampak hanya kecil, dia ada di langit sana dan ada di bumi serentak gitu, sehingga badannya besar banget, tapi kan tiga pribadi itu tetap tiga yang berbeda, masing-masing punya free will. Walaupun memang ketiga free will itu tidak pernah bertengkar. Nah, kalau misalnya ketiga pribadi itu tidak punya free will, berarti ada satu atau dua itu hanya boneka gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang Yesus tuh nggak punya free will, yang punya free will itu cuma Bapa, berarti apa? Berarti Yesus tuh hanya boneka, tidak sepenuhnya God, bukan fully God, bukan setara Bapa. Jadi kalau untuk urusan ketuhanan kan Yesus tuh harusnya dibandingkan dengan Bapanya. Jadi pada saat Bapa itu seutuhnya God, maka Yesus itu juga harus seutuhnya God. Tetapi untuk urusan dia manusia itu dibandingkan dengan kita. Jadi punya daging, punya tubuh, punya roh satu, ya harusnya rohnya satu ya. Lalu kemudian bedanya hanya dia nggak berdosa, sementara kita tempat dosa dan alpa gitu. Itu kan sebenarnya inti dari 100% manusia, 100% Tuhan itu. Jadi dia sama persis seperti Bang Palet dalam segala hal kecuali dosa. Lalu dia sama persis seperti Bapa dalam segala hal gitu. Itu kan luar biasa itu. Bang Palen. Lanjut Bang Palen. Ya, nah itu nanti ketemunya resiko doktrin, Bang Bonar. Resiko doktrinnya apa? Triteisme. Kan ketiga itu setara. Ketiga pribadi yang bisa berbeda, bukan bisa berbeda. Tiga pribadi yang berbeda dan bisa dibedakan kan. Kan sama-sama setara. Nah, itu resiko doktrinnya jatuhnya ke triteisme. Dan mereka nggak mau menerima resiko doktrin. Kan doktrin itu ada resikonya, Bang Bonar. Nah, kan tauhid itu ada resikonya kata mereka. Tahu nggak ada. Di mana? Apa resikonya tauhid? Jadi kalau kita yang tauhid ini itu dibilangin sama teman-teman Kristen tuh Tuhan kalian tuh kesepian gitu karena sendiri gitu. Wah, dari mana sendiri? Orang Tuhan gimana? Jadi definisi Tuhan itu menggunakan kriteria manusia gitu loh. Definisi Tuhan tuh menggunakan kriteria manusia. Jadi Tuhan tuh kasih. Nah, dalam menurut pengertian manusia itu kasih itu berarti ada orang yang mengasihi, ada orang yang jadi objek dikasihani gitu. Jadi ada dua pribadi. Sehingga kemudian kalau misalnya seperti oneness yang Tuhannya cuma satu, itu berarti kesepian gitu. Itu logika maksudnya gini. Jadi definisinya mereka menggunakan definisi manusia lalu diterapkan kepada Tuhan gitu. Untuk membenarkan tiga pribadi itu. Keren kan? mereka itu bingung kebingungan mereka itu ya. Kalau kita kan udah nggak bingung gitu loh. Artinya kita sudah bisa menarasikan bahwa Trinitas itu sebenarnya triteisme yang setara kan gitu. Nah, namun di dalam teologi mereka kan nggak mau dibilang triteisme. Jadi kebingungan mereka itu gimana caranya meramu yang tiga personae ini supaya bisa dijelaskan dengan logika sehat, bisa dikatakan menjadi satu Allah yang esa. Nah, di situ nggak bisa mereka gitu loh. Itu kan mulai dari teologi A, B, C, D sampai sekarang nggak bisa. Orang itu sudah sudah menyalahi kodrat. Orang yang namanya pribadi yang berbeda itu sudah lebih dari satu gitu loh. Mereka mau membuat rumusan apa? 1 kali 1 kali 1. Ini bukan tentang matematis kan gitu. Kalau mereka ngomongin bahwa Tritunggal itu bukan keberapaan, terus mereka mendefinisikan Tritunggal itu 1 kali 1 kali 1 itu sama aja blunder. Mereka bilang bukan keberapaan, tapi mereka menganalogikan dengan satu perkalian kan gitu. 1 kali 1 kan hasilnya 1. Beda loh. Ini sudah menjadi objek. Objeknya udah ada gitu loh. Yesus, burung merpati. Di tempat yang sama. 3 entitas yang berbeda. Entitas itu kan keberadaan. Jadi dari 3 entitas yang semuanya itu adalah pribadi yang berbeda dan bisa dibedakan. Ya artinya ada 3 pribadi di dalam kesatuan kan gitu menurut mereka.
Nah, kalau tiga pribadi yang adalah Tuhan semua ini di dalam kesatuan, itu nggak masuk gitu loh. Bagaimana mungkin ada tiga pribadi Tuhan dalam kesatuan, sementara ayat-ayat di Alkitab itu Tuhan itu cuma satu kan gitu. Nah, di situ resiko mereka ya itu tadi. Jatuhnya ke triteisme gitu loh. Makanya kan mereka bingung gimana caranya meramu ya tiga pribadi Tuhan yang berbeda ini bisa dikatakan satu dan bisa diterima oleh semua audiens. Itu PR mereka sampai sekarang nggak kelar-kelar gitu. Kenapa? Karena semua argumentasi mereka yang mau menarasikan bahwa tiga pribadi itu bisa dikatakan satu itu susah diterima akal sehat gitu. Makanya mereka bingung bikin doktrin. Gimana ya caranya supaya para netizen ini bisa paham. Tiga kita bikin satu. Nggak bisa. Tuhan bukan kayak kopi kan gitu nanti. Tuhan kayak sampo 3 in 1 apa segala macam. Nggak bisa. Nah ya itu tadi. Kebablasannya manusia mendefinisikan Tuhan yang tak terbatas itu tadi didefinisikan, mau diceritain mau kayak gimana pun nggak masuk di akal manusia gitu. Sementara Tuhan yang tak terbatas itu ketika memberi pengajaran kepada manusia yang terbatas, Tuhan tuh ngerti gitu. Manusia ini kapasitasmu segini. Gua kasih kamu pengajaran dengan kapasitas kamu segini. Sama halnya kalau saya guru SMP, maka saya akan mengajarkan semua materi itu ya SMP. Nggak mungkin murid saya SMP terus mata kuliah gua ini pengajaran S1. Ya nggak mungkin, nggak nyambung kan gitu, Pak. Oke, mungkin dilanjut.